Kalau kita mau berpikir secara jernih, orang itu dia tidak akan berani menyombongkan apa yang ada pada dirinya. Karena hakikatnya yang dia punya itu hanya sesuatu yang dia pijak. Terlepas daripada itu dia tidak memiliki kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita mengikuti kajian tafsir Imam Asy-Syafi'i selama kurang lebih 7 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai surat Al-Isra ayat 37. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda walan tablughal jibala tula. Yang artinya, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Di dalam kitab Manaqib Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i diriwayatkan beliau berkata, Allah mewajibkan pada sepasang kaki untuk tidak berjalan ke tempat yang diharamkannya. Berkenaan dengan hal ini Allah berfirman, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda walan tablughal jibala tula. Ayat yang kita bahas ini adalah larangan Allah kepada kita semuanya untuk tidak bersikap sombong semasa kita di dunia. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan, karena bagaimanapun kesombongan kita itu tidak akan mampu menembus bumi dan juga tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Artinya sebetulnya, kalau kita mau berpikir secara jernih, orang itu dia tidak akan berani menyombongkan apa yang ada pada dirinya. Karena hakikatnya yang dia punya itu hanya sesuatu yang dia pijak. Terlepas daripada itu dia tidak memiliki kemampuan. Katakanlah untuk hari depan, katakanlah orang yang tidak ada di dekat kita. Biasanya sombong itu katakanlah ketika dia seorang pedagang. Dalam konteks perdagangan dia sombong, tapi kalau untuk masalah ilmu kadang dia bodoh. Orang kaya kadang berdasarkan kekayaannya sombong, tapi mungkin dia nggak punya kuasa, mungkin dia nggak punya anak, mungkin dia nggak punya martabat. Maka sebetulnya lingkup yang kita miliki itu hanya kecil sekali. Oleh sebab itu, janganlah ketika kita berjalan di muka bumi, kita itu memiliki kesombongan. Dan di dalam hadis sebagaimana hadis Muslim,
Rasulullah di dalam riwayat Ibnu Mas'ud menyampaikan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Apabila seseorang di hatinya ada sebiji dzarrah kesombongan atau takabur, dia tidak akan masuk surga. Padahal hanya sekecil biji dzarrah, kecil sekali, itu tidak akan masuk surga. Karena sombong atau takabur ini merupakan dosa yang paling tua. Pada saat permulaan penciptaan manusia sudah ada sebuah dosa besar, yakni sombong atau takabur. Yakni sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah berfirman memerintahkan kepada para malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah memerintahkan semua malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka semuanya sujud kecuali satu, iblis. Kenapa iblis itu enggak mau sujud? Karena dia wastakbaro, dia punya sisi takabur, sikap takabur, merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Sebelumnya iblis ini dia menjadi pimpinan di langit. Kalau dalam kajian tafsir, di langit itu iblis namanya terkenal menjadi pimpinan. Di bumi dia juga terkenal menjadi pimpinan. Tetapi karena satu kesalahan ini di dalam Al-Quran, wa kana minal kafirin, dia menjadi golongan orang-orang kafir. Artinya dia sebelumnya memiliki ketaatan luar biasa kepada Allah, hanya karena Allah memerintahkan sujud, iblis punya sikap takabur hingga tidak mau sujud pada Nabi Adam, langsung divonis wa kana minal kafirin. Makanya kesombongan ini merupakan sebuah dosa tua. Mulai penciptaan Nabi Adam, yakni Nabi Adam dengan iblis sudah ada. Oleh sebab itu kita harus berusaha menjauhi sikap-sikap sombong seperti ini. Makanya kita perlu untuk belajar tasawuf, bagaimana membersihkan hati kita, jangan sampai kita punya penyakit hati. Jadi tasawuf itu maknanya tazkiyatun nufus, pembersihan hati. Maka melalui tasawuf itu objek terbesarnya adalah agar kita tidak punya penyakit-penyakit hati seperti sombong, hasud, iri, dengki, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena larangan Allah itu ada dua macam. Ada yang bersifat zahiriyah, ada yang bersifat batiniyah. Yang zahiriyah katakanlah kita nggak boleh minum minuman keras, kita nggak boleh naudzubillah berzina. Tapi juga ada sisi batiniyah yang menjadi larangan Allah. Seseorang nggak boleh merasa lebih baik daripada yang lain atau takabur sombong. Seseorang tidak boleh suudzon kepada yang lain, punya pikiran negatif pada saudaranya. Nah, ini harus kita pelajari. Makanya penting sekali seseorang untuk belajar tasawuf. Cuma sekaligus ingin kami tegaskan, pelajaran atau kajian atau hal-hal yang berkaitan tasawuf itu objek terbesarnya adalah diri kita, bukan untuk menjustifikasi orang lain. Maksudnya begini, ketika di dalam ayat ini ditegaskan kamu jangan sombong, itu sebetulnya harusnya mengarah kepada diri kita. Tujuan tasawuf seperti itu, agar kita tidak punya sifat sombong. Tapi banyak dari saudara kita menjadikan sombong itu sebagai justifikasi. Kamu jangan sombong, kamu jangan iri dengki, kamu jangan hasud, padahal dia nggak tahu hati orang itu.
Maka meletakkan sisi tasawuf itu juga penting. Mempelajari kiat-kiat agar kita memiliki pandangan yang baik, agar kita senantiasa bisa memandang baik kepada saudara kita. Maka mempelajari tasawuf dan mengaplikasikannya secara baik itu juga penting. Bahkan di dalam ayat yang lain itu ditegaskan, innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah itu sangat tidak suka apabila ada seseorang dia itu dengan sombong, dia dengan suka untuk menyombongkan dirinya, takabur. Allah betul-betul tidak suka. Makanya di dalam salah satu hadis, yang boleh bersombong itu hanya Allah. Kesombongan itu merupakan salah satu daripada sifat Allah. Lah kita nggak boleh kita itu sombong. Makanya aneh ketika seseorang ingin mendekat dengan Allah, kepada Allah, cara mendekat kepada Allah itu dengan kita sujud. Dalam hadis ditegaskan, jarak terdekat seorang hamba dengan Tuhannya saat dia sujud. Kenapa kok saat sujud? Karena ketika kita sujud itu kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Ini adalah tempat kaki kita. Tapi saat sujud, organ mulia kita, kepala harus kita letakkan di sini. Maka untuk mendekat kepada Allah, kita memang harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Pada saat kita sujud, kemudian kita memuji Allah setinggi-tingginya. Subhana Rabbiya al-a'la. Maha suci Tuhanku, dat yang maha luhur. Ini adalah sebuah proses sujud. Maka orang kalau dia punya sombong sedikit pun di dalam hatinya, Allah tidak akan memasukkannya di dalam surga. Kenapa? Karena yang boleh sombong hanya Allah, dan kita hanya bisa untuk bersikap tawadhu dan membersihkan hati kita dari penyakit kesombongan. Nah, semoga melalui kajian singkat ini kita semuanya semakin bisa membersihkan hati kita. Mari kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang baik, yakni jangan merasa kita lebih baik daripada yang lain. Allah memberikan kita nikmat harta, ya kita syukuri. Jangan menjadikannya sebagai alat sombong bagi yang lain. Allah memberikan kita kekuasaan, marilah kita syukuri. Jangan malah dijadikan media untuk sombong bagi yang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa menjauhkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kemudahan di dalam segala urusan-urusan kita bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.